Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 1 tahun ajaran 2024. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya, Muhammad Abdi Fahri dengan NIM H0524364. Saya Lilis Pilkayanti dengan NIM H0524370. Saya Nasmawati dengan NIM H052437. Saya Cahaya Ramadhani dengan NIM H0524369. Saya Tiara Ayu Lestari dengan NIM H05244371. Saya Yoga Pertiwi dengan NIM H0524368. Saya Muhammad Nabil dengan NIM H0524366. Tanda baca adalah simbol-simbol yang digunakan dalam penulisan untuk memisahkan, mengelompokkan, atau menandai struktur kalimat serta makna dari teks. Tanda baca penting untuk menghindari kebingungan dan memastikan bahwa pembaca dapat memahami makna teks dengan tepat. Penggunaan tanda baca titik yang pertama yaitu digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya seperti ayah dan ibu pergi ke acara pernikahan kerabatnya kemarin siang. Yang kedua, dipakai di belakang angka huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya seperti 1 titik kondisi kebahasaan Indonesia atau A titik bahasa Indonesia. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai dalam angka atau huruf yang sudah diberi tanda kurung seperti 1 dalam kurung kondisi kebahasaan Indonesia atau A dalam kurung kesenjangan sosial. Penggunaan tanda baca koma. Berikut contoh penggunaan tanda baca koma yang tepat. 1. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. 2. Dipakai sebelum kata penghubung tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, adik ingin membeli permen, tetapi giginya sedang sakit. 3. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Namun, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contoh, karena berlari terlalu kencang, kakinya sakit. Contoh kedua yang induk kalimat mendahului anak kalimat yaitu kakinya sakit karena ia berlari terlalu kencang. Maka dari itu ia tidak menggunakan tanda koma. Tanda baca dalam tulisan memiliki beberapa kegunaan atau fungsi, yaitu mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat, mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan, untuk menunjukkan tata kata yang ada dalam sebuah tulisan, dan memberikan penegasan kalimat. Contohnya seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Penggunaan tanda baca ini disesuaikan dengan maksud apa yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga seperti yang kita tahu, ada banyak macam-macam tanda baca dengan fungsinya masing-masing. Contohnya tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan yang lainnya. Kaidah makna berkaitan dengan aturan dan pedoman yang mempengaruhi bagaimana tanda baca digunakan untuk menyampaikan makna yang benar dalam teks. Ini melibatkan penggunaan tanda baca yang sesuai untuk menciptakan struktur yang jelas dan makna yang akurat.
Contoh penggunaan kaidah makna terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya atau kamus dari suatu kata. Contohnya, buku itu tebal. Tebal di sini mengacu pada ukuran fisik buku. Sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul karena konteks atau asosiasi. Contohnya, dia punya hati yang tebal. Tebal di sini bermakna keras hati atau tidak mudah terpengaruh. Pilihan kata yang tepat sebaiknya menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif untuk menghindari ambiguitas. Fungsi kaidah makna menghasilkan komunikasi yang efektif. Dengan memilih kata yang tepat dan sesuai dengan konteks, kita dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman, membentuk citra dan kesan tertentu. Pilihan kata yang tepat dapat menciptakan kesan yang berbeda-beda, baik itu formal, informal, positif, negatif, atau netral. Mengungkapkan nuansa makna yang lebih dalam. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan pikiran yang kompleks, membangun hubungan sosial. Penggunaan bahasa yang tepat dapat membantu kita membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Menyampaikan informasi secara akurat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum, dan lainnya, penggunaan bahasa yang tepat sangat penting untuk menyampaikan informasi secara akurat dan objektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.